Oxi, cê é louco, meu Deus. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 ingin menampilkan sebuah video tutorial cara mengerjakan transaksi Accurate dari perusahaan Shiny Salon. Sebelum memulai, izin memperkenalkan diri, saya Amanda Shalwa-Zalianti dari absen 4 dan teman saya yang lain yaitu Intan Nurlita, Kayla Eka Putri, dan Nurul Aini. Yang pertama, pastikan Anda telah mendownload Accurate Enterprise versi 5. Lalu klik yang paling kiri pojok, yaitu buat data perusahaan baru. Lalu klik titik 3 yang ada di paling kanan dan buka bagian libraries. Dan disitu kita ketik ya ke dokumen, klik dokumen dan masuk ke folder kita, folder yang kita ingin masukin data tersebut. Terus kita bikin file nama yang akan kita bikin atau nama perusahaan yang akan kita bikin di dalam folder tersebut. Lalu kita klik create. Setelah itu kita oke sampai yang hijau ini selesai. Setelah itu kita kan langsung muncul daftar, yaitu penggunanya supervisor dan juga kata kuncinya supervisor. Tinggal disalin aja dari nama penggunanya untuk kata kunci. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita langsung datang ke persiapan singkat Accurate, yaitu kita akan membuat data-data yang akan kita bikin atau database ya, teman-teman. Kita klik lanjut. Ini bahasanya bisa kita pilih terserah, kita pilih bebas maksudnya, mau Inggris ataupun Indonesia. Lalu di sini kita memakai persiapan standar. Setelah ini ada mata uang dan info perusahaan. Kita bisa lihat di soal juga, yaitu nama perusahaannya Shiny Salon. Kita pindahin ke sebelah kiri. Tapi di sini kita tulis PT-nya ya, teman-teman. Lalu kita tulis alamatnya, yaitu Jalan Cempaka Baru nomor 15 Jakarta. Dan di sini tanggal tutup bukunya yaitu tanggal 31 Desember 2020 dan mata uangnya IDR. Lalu kita lanjut. Di sini ada informasi kas dan bank. Di sini kita hanya memerlukan kas dan bank saja. Jadi kas kecil, kas besarnya itu kita hapus dan ada yang kita ubah salah satu. Kita hapus dan sisain kas aja dan juga bank. Di sini kita ubah kas kecil menjadi kas, terus tanggal saldonya 31 Desember 2020 dan saldo akhirnya yaitu 10 juta. Dan juga banknya tanggal saldonya juga 31 Desember 2020 dan saldo akhirnya 25 juta. Dan bisa dipastikan bahwa total kas dan banknya ialah 35 juta. Lalu klik lanjut. Oke, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu informasi pelanggan.
Di sini kita akan menginput pelanggan-pelanggan yang terdapat di soal. Untuk pelanggan yang pertama yaitu ada pelanggan umum. Untuk pelanggan umum sendiri ini kita nggak usah apa-apain, jadi kita abaikan aja. Kita lanjut ke pelanggan yang kedua. Pelanggan yang kedua itu ada Hasami Salon. Kita akan tulis Hasami Salon. Selanjutnya kita klik saldo awal. Kita klik saldo awal. Kita lanjut ngisi nomor faktur HS01 tanggal 25 Desember 2020 dengan saldo awal 12 juta. Lanjut kita enter, kita masukin Hasami Salon yang kedua dengan nomor faktur HS02, tanggalnya itu 30 Desember 2020 dengan saldo awal 8 juta. Setelah itu kita enter dan kita pastikan total fakturnya 20 juta. Baru kita klik OK. Setelah Hasami Salon selesai, kita masukkan pelanggan yang ketiga yaitu Rudy Salon. Sama seperti saat tadi, kita klik saldo awal, kita masukkan nomor fakturnya yaitu RS01. Kita tulis RS-01 tanggal 15 Desember 2020 dengan saldo awal 15 juta. Kita pastikan total fakturnya 15 juta, baru kita klik OK. Setelah itu jangan lupa di enter dan pastikan total saldo awal yang di bawah 35 juta. Baru kita bisa next lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah keempat yaitu informasi pemasok. Di informasi pemasok ini sama seperti tadi, kita akan memasukkan nama-nama pemasok yang di soal. Yang pertama ini ada pemasok umum. Pemasok kedua itu ada Pantene, kita akan tulis Pantene. Setelah itu kita klik saldo awal. Kita masukkan nomor fakturnya yaitu PA-01. Tanggalnya itu 30 Desember 2020. Saldo awalnya 20 juta. Setelah itu kita pastikan total faktur 20 juta, kita klik OK. Kita lanjut enter, kita masukkan pemasok yang kedua yaitu Nature. Kita tulis Nature. Di sini ada dua, kita langsung masukkan dalam satu kolom saldo awal. Nomor faktur Nature yang pertama itu NA-01, tanggalnya 25 Desember 2020. Saldo awalnya itu kita tulis 21 juta. Kita lanjut enter, kita masukin Nature yang kedua dengan nomor faktur NA02. Kita tulis NA02. Tanggalnya itu 30 Desember 2020. Saldo awalnya itu 9 juta. Setelah itu kita enter. Kita pastikan total fakturnya itu 30 juta. Setelah itu baru kita bisa klik OK. Di sini kita enter. Kita pastikan total saldo awalnya 50 juta. Kita pastikan, setelah itu kita lanjut. Klik lanjut. Nah, selanjutnya di langkah kelima ini kita akan memilih metode persediaan. Di sini kita tinggal klik yang rata-rata. Setelah kita sudah klik yang rata-rata, kita langsung lanjut. Kita klik lanjut. Kita masuk ke langkah yang ke-6, yaitu kita akan menginput barang. Yang pertama itu ada nomor barang, kita masukin B-01, namanya itu krim bat,
tanggal stoknya itu kita masukin 31 Desember 2020. Kuantitasnya itu 200, kita tulis 200. Satuannya itu botol atau kita tulis di sini itu BTL. Harga beli akhirnya itu 45.000. Ini salah guys, 45.000. Habis itu harga jualnya yaitu 85.000. Kita tulis 85.000. Kita enter, kita masukin barang yang kedua. Kita lihat, kita akan masukin vitamin rambut. Nomor barangnya B02. Kita tulis B-02, namanya itu vitamin rambut. Setelah itu tanggal stoknya kita isi 31 Desember 2020. Kuantitasnya 200 sama, satuannya juga sama, botol atau kita tulis BTL. Harga beli satuannya itu 5.000 dan kita jual 10.000. Setelah itu kita enter. Kita masuk ke barang yang ketiga, yaitu lulur mandi susu. Nomor barangnya B-03. Namanya itu kita tulis lulur mandi susu. Tanggal stoknya sama, 31 Desember 2020. Kuantitasnya juga sama, 200. Dan satuannya botol. Kita tulis di situ BTL. Harga beli satuannya 15.000 dan kita jual 45.000. Setelah itu kita enter. Kita harus pastikan bahwa barang-barangnya yang kita input sudah benar dan sama seperti yang di soal. Habis itu kita klik lanjut. Nah, selanjutnya di langkah ketujuh ini ada informasi jasa. Jadi sama seperti yang tadi, kita akan input yang ada di soal, kita masukkan ke dalam sini. Kita lihat informasi jasa yang pertama itu ada cuci potong. Kodenya itu sin strip 01. Namanya itu kita tulis cuci potong blow. Harga jualnya itu 55.000. Kita enter, kita lanjut ke jasa yang kedua. Kita tulis kodenya sin strip 02, namanya itu hair spa. Harga jualnya itu 100.000. Lanjut ke jasa yang ketiga itu kita lihat cream bath. Kita tulis kodenya sin 03, namanya cream bath. Harga jualnya itu kita masukkan 85.000. Setelah itu kita enter. Kita pastikan kita sudah benar dan kita klik lanjut. Sudah selesai database-nya. Kita lihat di situ sudah benar apa belum. Kita pastikan kalau semuanya sudah benar. Kita bisa klik selesai. Jadi database-nya sudah selesai. Sampai di sini kita lanjut ke tahap transaksi. Nah, teman-teman, setelah menginput data-data perusahaan atau bisa dibilang database, selanjutnya yaitu kita akan menginput data syarat pembayaran kode pajak. Kita bisa cek ke daftar, lalu daftar lain, dan klik syarat pembayaran. Nah, di sini syarat pembayarannya yaitu COD dan net 30. Lalu langkah selanjutnya yaitu klik baru. Kita bisa mengisi jika membayar antara 0 hari akan dapat diskon 0% dan jatuh tempo 30 hari. Setelah mengisi informasi diskon dan jatuh tempo, kita bisa klik OK. Karena baru ada syarat pembayaran COD, kita klik perbarui untuk memunculkan net 30. Nah, data syarat pembayaran sudah selesai, lalu kita bisa klik atau mengisi kode pajak dan klik daftar, lalu daftar lain dan kode pajak.
Nah, seperti ini tampilannya. Kita bisa klik baru, lalu mengisi nama yaitu PPN, lalu nilainya 10, kode T dengan description pajak pertambahan nilai. Nah, setelah itu akun pajak penjualannya kita bisa ketik dengan kode 2100 PPN keluaran, dan akun pajak pembelian 1600 dengan PPN masukan. Lalu kita, jika sudah sesuai, maka bisa klik OK. Jangan lupa klik perbarui. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan membuat kode pajak dengan melakukan penginputan kode PPN terhadap pelanggan dan pemasok. Caranya itu kita bisa klik ke daftar, lalu pelanggan. Nah, habis itu klik 2 kali yang pelanggan umum. Setelah diklik, kita bisa ke termin, lalu penjualan, dan mengisi pajak saat pertama dengan pajak pertambahan nilai. Setelah itu, kita bisa klik OK. Nah, lakukan hal yang sama ke Hasami Salon. Klik termin, diubah menjadi net 30. Lalu penjualan, pajak pertama dengan diisi pajak pertambahan nilai. Setelah itu klik OK. Dan selanjutnya Rudy Salon. Kita ke termin, terminnya net 30, dan penjualannya yaitu pajak pertama, pajak pertambahan nilai. Lalu klik OK. Jangan lupa untuk klik perbarui. Karena kita sudah menginput kode PPN terhadap pelanggan, lalu kita akan mengisi kode PPN terhadap pemasok. Kita bisa ke daftar pemasok, lalu pemasok umum, termin COD, pajak pertama, pajak pertambahan nilai, lalu klik OK. Lalu yang kedua itu pentin, mengisi termin net 30, dan pajak pertama, pajak pertambahan nilai. Jika sudah, klik OK. Yang ketiga ada Natur, itu ke termin, terminnya itu net 30, dan pajak pertama, pajak pertambahan nilai. Lalu klik OK. Jangan lupa untuk klik perbarui ya teman-teman. Nah, kita sudah menginput kode pajak terhadap pelanggan dan pemasok. Nah, kita selanjutnya ini menginput settingan pajak pada barang dan jasa. Kita klik daftar, lalu barang dan jasa. Jika sudah tampilan seperti ini, saldo awalnya itu diabaikan saja. Nah, kita langsung klik ke krim bat, ke penjualan atau pembelian, masukkan kode pajak penjualannya dengan kode T, lalu klik OK. Lalu selanjutnya vitamin rambut, lakukan hal yang sama, kode T, OK. Lalu mandi susu, penjualan atau pembelian, kode pajaknya kode T, klik OK. Barang lain-lainnya ini dibiarkan saja. Oh ya teman-teman, tadi ada yang kelupaan, yaitu mengisi kode pajak pembelian dengan kode T juga, lalu klik OK. Begitupun dengan vitamin rambut. Jangan lupa untuk mengisi kode pajak pembeliannya. Lalu mandi susu juga seperti itu ya teman-teman. Kode pembeliannya diisi dengan kode T, lalu klik OK. Nah, kita langsung aja ke cuci potong blow. Kode pajak penjualannya yaitu kode T,
klik OK. Hire Spa, penjualan pembelian, kode pajak penjualannya kode T. Dan yang terakhir itu Creambath, kode pajak penjualannya itu kode T. Sama semua ya teman-teman, kodenya itu kode T. Lalu klik perbarui. Nah, kita sudah mengisi atau menginput settingan pajak pada barang dan jasa. Selanjutnya kita akan menginput tipe aset tetap pajak atau aktiva tetap. Supaya lebih mudahnya kita bisa langsung klik aset tetap, lalu tipe aktiva tetap pajak, lalu klik baru dan mengisi tipe aktiva tetap pajak dengan bangunan permanen dengan metode penyusutan pajak, metode garis lurus, dan estimasi umur pajak itu 20 tahun sesuai dengan di soal. Klik OK. Jangan lupa untuk diperbarui. Nah, kita sudah mengisi tipe aktiva tetap pajak. Yang kedua itu kita mengisi tipe aktiva tetap. Klik baru, lalu mengisi tipe aktiva tetap dengan ruko, lalu tipe aset tetap pajaknya bangunan permanen. Ini langsung keisi otomatis. Jika sudah, kita bisa klik OK. Dan jangan lupa untuk diperbarui. Selanjutnya itu kita akan mengisi daftar aktiva tetap. Klik baru. Mengisi tipe aktivanya itu ruko. Nah, kita juga akan mengisi kode aktivanya itu sesuai dengan yang di soal, yaitu A001. Jika sudah, kita akan mengisi tanggal beli dengan tanggal 1 Februari 2014 dan tanggal beli dengan tanggal pakainya itu sama ya teman-teman, 1 Februari 2014. Nah, selanjutnya ini kita bisa isi keterangannya dengan ruko 2 lantai. Lalu kita isi umur bulan aktiva 20 tahun dan bulannya itu kita tidak isi ya teman-teman. Lalu metode penyusutannya metode garis lurus, akun aktiva gedung, akun penyusutannya itu akumulasi penyusutan gedung. Lalu akun beban penyusutannya yaitu kita scroll ke bawah, biaya penyusutan gedung. Nah, di sini tuh ada pengeluarannya sebesar 1.200.000.000. Kita pencet pengeluaran, lalu nomor akun, lalu klik yang opening balance equity. Tulis nominal sebesar yang tadi, yaitu 1.200.000.000. Jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Nah, ini beralih ke tampilan yang awal, lalu jangan lupa diperbarui. Nah, sudah muncul. Kita hapus dulu supaya tidak penuh. Selanjutnya kita akan melakukan period end atau periode akhir bulan sebelum memulai transaksi untuk mendapatkan akumulasi penyusutan aktiva. Nah, ini kita klik aktivitas, periodik, proses akhir bulan. Kita periode pada bulan Desember tahun 2020.
klik OK. Proses akhir bulan telah selesai, klik OK. Periode akhir bulan sudah selesai. Nah, untuk saldo awal data net earning perusahaan didapat dari penutupan atau jurnal balik dari akun opening balance equity. Kita bisa cek dulu dari daftar, lalu ke daftar akun. Kita bisa lihat saldonya. Lihat saldonya tuh yang opening balance equity. Kita akan memindahkan saldo tersebut ke retained earning. Di opening balance equity ini terdapat saldo sebesar 818 juta yang akan dipindahkan ke retained earning. Nah, gimana sih caranya untuk memindahkan saldo tersebut? Kita bisa klik aktivitas, lalu buku besar, dan bukti jurnal umum. Nah, apabila tampilannya sudah seperti ini, akan mengubah tanggal menjadi 31 Desember 2020. Isi deskripsinya juga dengan ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Nah, kita selanjutnya isi akun nomornya dengan akun opening balance equity. Itu akun yang tadi ingin dipindahkan ya teman-teman. Kita bisa isi nominalnya juga. Nah, nominalnya ini sebesar 818 juta di sebelah debit. Nah, lalu juga di bawahnya tuh isi dengan retained earning. Nah, kita klik. Lalu jangan lupa di enter supaya nominal yang di bawah ini itu muncul. Debit kreditnya itu sebesar 818 juta. Nah, setelah itu klik simpan dan tutup. Jangan lupa diperbarui untuk memindahkan saldonya. Nah, itu saldonya sudah pindah dari opening balance equity ke retained earning. Sebelum lanjut ke transaksi, kita akan melihat atau mengecek neraca saldo klasik. Kita ke laporan, daftar laporan, lalu buku besar, neraca saldo klasik. Lalu diklik neraca saldo klasiknya. Di sini kita akan melihat dari pertanggal 31 Desember 2020. Lalu klik OK. Nah, berikut ini adalah rincian neraca saldo klasik pertanggal 31 Desember 2020. Dengan besar nominalnya yaitu 1.283 juta rupiah. Nah, kita udah selesai sampai di sini. Selanjutnya kita akan melanjutkan transaksi. Di sini kita akan mengerjakan transaksi yang pertama, yaitu tanggal 3 Januari 2021. PT Shiny Salon melakukan pembayaran brosur kepada percetakan. Jadi di sini kita akan melakukan pembayaran. Kita membuka menu aktivitas, lalu kas dan bank, pembayaran. Nah, ini kita bayarnya pakai kas. Voucher nomornya itu diisi OP15-2. Tanggalnya kita ubah dengan 3 Januari 2021. Jangan lupa keterangannya diisi, yaitu pembayaran brosur untuk keperluan iklan. Lalu dibayarkan kepada percetakan media kawasan. Lalu selanjutnya kita akan input ke dalam akun biaya iklan. Jika sudah, itu diklik.
Lalu kita akan memasukin amount atau nominal sebesar Rp600.000. Lupa kalkulatornya itu dipencet. Jika sudah, klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi kedua. Pada tanggal 4 Januari 2021, pelanggan Rudy Salon memesan sebuah produk dari PT Shiny Salon. Kita ke menu aktivitas, lalu penjualan, pesanan penjualan. Sudah tampilannya seperti ini. Lalu kita memasukkan siapa yang memesannya, yaitu tadi Rudy Salon dengan PO nomor RS189. Lalu SO nomornya juga diubah, yaitu SO strip 15 strip 001. SO date-nya atau tanggalnya kita ubah menjadi tadi tanggal 4 Januari 2021. Tanggal ship date-nya ini sama ya teman-teman, tanggal 4 Januari 2021. Lanjut kita mengisi item yang akan dibeli Rudy Salon, yaitu krim bath sebanyak 50. Nah, kita enter aja untuk ke barang selanjutnya. Barang atau item selanjutnya itu ada lulur mandi susu. Nah, dia membelinya sebanyak 50 juga. Dan harganya tuh otomatis ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita enter. Lalu kita bisa lihat apakah harganya sudah pas dengan harga yang sudah kena pajak. Jika pesanannya sudah benar, kita bisa klik simpan dan tutup. Nah, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi tanggal 5. Di tanggal 5 ini, PT Shiny Salon akan mengirimkan produk kepada Rudy Salon. Namun, kita baru mengirimkan setengah produknya. Nah, kita bisa buka aktivitas penjualan, lalu pengiriman penjualan. Jika sudah tampilannya seperti ini, kita klik Rudy Salon, lalu kita isi delivery nomornya, yaitu DO strip 15 strip 001. Nah, kita juga bisa isi delivery date-nya atau tanggal pengirimannya, yaitu tanggal 5 Januari 2021. Nah, produk krim bath ini baru dikirimkan sebanyak 25 botol. Begitu juga dengan lulur mandi susu. Nah, kita bisa klik krim bath, lalu tulis atau ketik jumlahnya sebanyak 25, dan lulur mandi susu sebanyak 25 juga. Kita bisa enter. Apabila pesanannya sudah benar, kita bisa klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi selanjutnya, transaksi ketiga. Transaksi ketiga ini tanggal 7 Januari 2021. Pada transaksi berikut ini, pelanggan umum menerima jasa dan dibayar secara tunai. Kita bisa klik aktivitas, lalu penjualan, faktur penjualan. Nah, di sini pelanggannya itu pelanggan umum. Kita cari pelanggan umum, klik, lalu kita bisa mengisi PO nomornya, CR garis miring 15 garis miring 001. Invoice nomornya itu SI garis miring 15 garis miring 001. Lalu invoice date-nya itu tanggal 7 Januari 2021. Ship date-nya itu sama ya kayak invoice tanggal 7 Januari 2021. Setelah itu kita milih item. Itemnya itu cuci potong blow. Jumlahnya sebanyak 5.
Habis itu kita enter. Lalu ke item selanjutnya, yaitu hair spa. Sebanyak 5, kita enter. Dan item yang terakhir yaitu cream bath. Sebanyak 5. Setelah itu, di-enter saja dan dipastikan bahwa pesanan jasanya sudah benar. Total invoice-nya tuh nominalnya 1.320.000. Karena tadi pembayaran tunai, maka terminnya itu COD. Jangan lupa untuk klik bayar. Lalu mengisi pembayarannya lewat apa? Yaitu kas. From nomornya itu CR_15_001. Payment date-nya itu tanggal 7 Januari 2021. Nah, check with date-nya ini juga sama, 7 Januari 2021. Kita bisa isi keterangannya, yaitu pelunasan faktur tanggal 7 Januari 2021. Setelah itu, kita pencet kalkulatornya. Jika sudah sesuai, kita bisa klik simpan dan tutup. Nah, sudah diklik, lalu itu bakal muncul tulisan paid atau sudah terbayar. Nah, kita bisa langsung simpan dan tutup lagi ya teman-teman. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 9. Transaksi ini yaitu mengirimkan produk yang belum dikirim kepada Rudy Salon. Kita bisa ke aktivitas penjualan pengiriman pesanan. Lalu kita klik Rudy Salon. Delivery nomornya kita isi DO_15_002. Tanggalnya itu 9 Januari 2021. Shipnya ini via sepeda motor. Lalu kita pilih itemnya, yaitu cream bath sebanyak 25. Lalu item yang kedua yaitu lulur mandi susu sebanyak 25 juga. Setelah itu, klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi tanggal 10, PT Shani Salon mengirimkan tagihan, aktivitas, lalu penjualan, dan faktur penjualan. Pelanggannya itu Rudy Salon. Lalu kita mengisi invoice nomornya SI_15_002. Tanggalnya itu 10 Januari 2021. Ship date-nya ini tanggal 9 Januari 2021. Nah, terminnya itu net 30 dan shipnya ini via sepeda motor. Jangan lupa di checklist dua-duanya. Lalu muncul pesanan tanggal 5 dan tanggal 9. Nah, kita bisa cek lagi apakah sudah benar pesanannya. Nah, nominal sebelum kena pajaknya itu 6.500.000. Lalu, jika dijumlah dengan pajak, itu jadi sebesar 7.150.000 rupiah. Lalu, klik simpan dan tutup. Oke, selanjutnya kita di sini masuk ke transaksi tanggal 12. Yaitu menerima pelunasan piutang dari Hasami Salon untuk faktur HS02. Di sini kita akan klik aktivitas, pilih penjualan, dan pilih penerimaan penjualan. Setelah itu kita cari namanya. Di sini pelunasan dari Hasami Salon, kita klik Hasami Salon. Kemudian tanggal pembayarannya di sini kita lihat di soal 12 Januari. Kita klik 12 Januari 2021.
Cek kue date-nya juga kita ganti jadi 12 Januari juga 2021. Terus kita tulis di sini memonya pelunasan faktur HS02. Setelah itu di sini kita lihat di soal ini pelunasan faktur yang 8 juta. Jadi kita checklist yang 8 juta yang tanggal 30 Desember. Setelah kita klik di situ, jangan lupa kita klik kalkulator juga. Oke, ini udah semua diisi, kita klik simpan dan tutup. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke transaksi 15, melakukan pembayaran listrik dan air. Oke, ini kita klik menu aktivitas, terus kita klik kas dan bank dan pilih pembayaran. Oke, kalau tampilannya sudah kayak gini, kita pilih pembayaran melalui kas. Kita pilih kas, voucher numbernya sudah benar, sama seperti yang di soal. Selanjutnya kita akan ganti tanggal jadi 15 Januari 2021. Kemudian memonya itu pembayaran listrik dan air. Pay-nya itu kita tulis kantor, PLN, dan PAM. Oke, setelah itu kita pilih account number-nya itu biaya listrik dan air. Oke, di sini listrik dan air itu dipisah ya, teman-teman. Seperti yang di soal, biaya listrik 365, biaya air 500, jadi kita pisah. Kita tulis biaya listrik dulu, kita cari biaya listrik, kita klik, kemudian nominalnya sebesar 365.000. Yang kedua, kita cari biaya air. Oke, kita akan cari account number biaya air atau PAM. Biaya PAM. Oke, kemudian nominalnya itu sebesar 500.000. Kita tulis, enter, dan pastikan totalnya itu 865.000. Dan jangan lupa klik kalkulator. Kalau sudah seperti ini, semuanya sudah terisi, simpan dan tutup. Oke, di sini kita akan masuk ke transaksi tanggal 18. Di sini itu transaksi melakukan pemesanan kepada Pantene dengan nomor PO 15001. Di sini kita akan pilih menu aktivitas, kemudian pembelian, dan pilih pesanan pembelian. Oke, tampilannya sudah seperti ini. Kita akan pilih vendornya itu Pantene. Kemudian PO numbernya kita ganti seperti yang di soal, PO _15 _001. Tanggal PO-nya 18 Januari 2021, kita ganti. Tanggal diharapkannya 20 Januari 2021. Oke, kemudian kita akan pilih itemnya itu, yang pertama ada krim bat. Kita akan cari di sini item. Kita akan klik krim bat. Kuantitinya itu 100. Dan harganya itu 42.000. Kita tulis, dikenakan pajak jadi 4.200.000. Enter. Item yang kedua itu kita pilih lulur mandi susu. Kuantitinya sama 100, kita tulis, dan harganya itu 17.000. Dikenakan pajak jadi 1.700.000. Lanjut. Kita pilih item ketiga, vitamin rambut.
Kuantitinya 100, kita tulis harganya itu 5.000 satuannya. Dikenakan pajak jadi 500. Kita enter. Kita lihat subtotalnya itu 6.400.000, dikenakan pajak 640. Jadi totalnya itu 7.040.000. Kalau semuanya sudah benar, kita bisa langsung simpan dan tutup. Selanjutnya di sini masih di tanggal yang sama, tanggal 18 Januari 2021. Di sini kita akan membayar uang muka. Kita klik pembelian, terus kita klik faktur pembelian. Oke, kita di sini akan klik Pantene untuk vendornya. Kemudian kita akan menulis invoice number-nya itu DP garis miring 15 garis miring 001. Invoice date-nya 18 Januari 2021 dan ship date-nya 18 Januari 2021. Sama ya guys. Kemudian kita pilih pesanan yang tadi, kemudian ini pesanan yang tadi udah. Kita lihat di sini kita akan membayar uang mukanya tuh 2.500.000. Kita pilih uang muka yang di atas. Tunggu. Maaf ya agak nge-lag teman-teman. Nah, di sini kita akan membayar uang muka tapi bukan 7.040.000, tetapi kita ganti jadi 2.500.000. Oke, kalau udah diganti 2.500.000, kita akan tulis invoice number-nya. Di sini kita tulis invoice number-nya DP garis miring 15 garis miring 001. Kita ganti juga invoice date-nya 18 Januari 2021. Ship date-nya juga sama, 18 Januari 2021. Jangan lupa untuk klik kalkulatornya. Oke, udah. Semua udah benar. Kita klik simpan dan tutup. Oke. Kita simpan dan tutup. Ini juga kita simpan dan tutup. Kita klik aja simpan dan tutup. Oke, kita lanjut untuk masih di tanggal yang sama. Kita klik pembelian, terus pembayaran pembelian. Kita pilih vendornya Pantene, masih yang sama. From number-nya kita ganti P garis miring 15 garis miring 001. Payment date-nya 18 Januari 2021. Check date-nya juga sama, 18 Januari 2021. Kemudian kita akan tulis di sini memonya pembayaran uang muka yang tadi atas pemesanan PO garis miring 15 garis miring 001. Kita akan klik yang 2.500.000. Oke, kemudian jangan lupa cek amount-nya, pastikan udah keisi 2.500.000, kemudian simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi tanggal 18 Januari 2021. Ini kita menerima produk atas barang yang dipesan ke Pantene. Kita bisa ke penjelajah, lalu pembelian, lalu klik penerimaan barang. Selanjutnya kita pilih vendor. Vendornya itu dari Pantene. Lalu kita isi from nomornya itu SI garis miring 15 garis miring 001.
Receive date-nya itu tanggal 18 Januari 2021. Sebelahnya juga sama, tanggal 18 Januari 2021. Nah, di sini sip via-nya itu kita bikin pengirim baru. Kita kasih namanya itu sepeda motor. Kalau sudah, klik OK. Klik. Nah, sudah. Apakah sudah benar? Lalu klik pilih pesanan. Lalu checklist yang PO 15001. Nah, sudah muncul pesanan-pesanannya. Lalu klik simpan dan tutup. Nah, akun selisih belum tertagih, belum diisi. Jadi kita harus diisi dulu ya teman-teman. Kita klik persiapan, lalu preferensi, lalu ke pembelian. Berikutnya kita pilih akun selisih barang belum tertagih, itu kita klik. Nah, kita cari COGS. Jika sudah, kita klik OK. Nah, karena udah diisi, jadi kita langsung klik aja simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi pada tanggal 23 Januari 2021, yaitu Shiny Salon ini memberikan pelayanan jasa baru, yaitu pedicure dan manicure. Jadi pertama kita ke daftar, lalu ke barang dan jasa. Setelah itu kita pilih baru. Di sini tipe barangnya kita pilih yang servis ya teman-teman, karena ini jasa. Dan juga ini kita masukin nomor barangnya. Nomor barangnya yaitu SIN 04. Dan juga keterangannya pedicure. Setelah itu kita ke penjualan atau pembelian untuk memasukkan harga jual dan kode pajak. Di sini harga jualnya 50.000 dan kode pajaknya yaitu T. Nah, setelah itu kita oke atau berikutnya. Ini sudah otomatis tersimpan ya teman-teman. Jadi di sini kita tinggal masukin yang manicure. Terus ke penjualan atau pembelian. Untuk masukin harga jualnya yaitu sama 50.000 dengan kode pajaknya yaitu T. Setelah itu kita oke. Jangan lupa diperbarui untuk menimbulkan atau memastikan bahwa itu telah ada teman-teman. Selesai. Setelah itu kita lanjut ke tanggal 26 Januari 2021. Pelanggan Hasami memesan produk dengan nomor PO HS1250 dan diharapkan dapat diterima oleh Hasami Salon pada tanggal 28 Januari 2015. Jadi kita ke aktivitas, lalu ke penjualan, pesanan penjualan. Di sini kita lihat dulu soalnya teman-teman. Nah, order buy-nya itu dari Hasami Salon. Nah, kita masukin nomor PO-nya yaitu HS1250. Date-nya itu tanggal 26 Januari 2021 dan ship date-nya sama. Nah, kita
kita masukin itemnya. Yang pertama ada krim bat dengan kuantitasnya ada 100. Harga per unitnya yaitu 85.000 dengan total 8.500.000. Yang kedua, lulur mandi susu dengan kuantitas 150. Harga per unitnya yaitu 45.000 dengan jumlah 6.750. Jadi total keseluruhan dengan pajaknya yaitu 16.775.000 teman-teman. Di sini kita bisa langsung klik bagian uang muka ya teman-teman. Bisa kita langsung klik aja. Setelah itu kita ganti dulu invoice date-nya yaitu tanggal 26 Januari 2021. Lalu uang mukanya kita ganti dengan nominal 6 juta. Sudah, lalu kita bayar. Dan kita ganti form nomornya. Payment date juga kita ganti di 26 Januari 2021 dan check date-nya. Kita pastiin kalkulator udah kita tekan dan memonya yaitu penerimaan uang muka HS 1250. Setelah itu kita simpan dan tutup. Nah, sudah terbayar teman-teman. Kita simpan dan tutup semuanya. Setelah itu kita lanjut ke aktivitas penjualan dan juga kita klik pengiriman pesanan. Di sini pelanggannya kita pilih dari Hasami Salon. Nomor delivery-nya DO 15003 dan delivery date-nya yaitu 28 Januari 2021. Dan juga ship via-nya sepeda motor. Lalu kita pilih pesanan yang SA 15002. Kita checklist ya teman-teman, terus kita oke. Setelah itu muncul kan ada dua barang yaitu krim bat dan juga lulur mandi susu nih. Lalu kita faktur yang paling kanan di atas. Invoice nomornya kita ganti SI 15004 dan invoice date-nya 28 Januari 2021. Lalu ship date-nya juga 28 Januari 2021. Barang-barangnya sudah lengkap ya teman-teman, dan harganya juga sudah sama, yaitu 16.775.000. Langsung saja kita simpan dan tutup. Semua sudah kita simpan dan tutup ya teman-teman. Transaksi tanggal 28 Januari 2021, perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan ke Hasami Salon atas pesanan tanggal 26 Januari. Ini masuk ke delivery order. Caranya adalah klik aktivitas, lalu ke menu penjualan, lalu ke pengiriman pesanan. Untuk nama pelanggannya diisi pelanggan Hasami Salon dengan delivery nomornya DO_15_003 tanggal 28 Januari 2021, lalu ship via sepeda motor.
Klik pilih pesanan, lalu checklist SO15002 pada tanggal 26. Lalu akan muncul item-itemnya yang dipesan pada tanggal 26 Januari. Selanjutnya langsung masuk ke faktur. Faktur penjualan dengan nomor invoice SI15004 tanggal 28 Januari 2021. Ship date-nya 28 Januari 2021. Ship via sepeda motor. Dalam faktur penjualan terdapat item beserta harganya dengan subtotal 15.250.000 dan dengan subtotal 15.250.000 dan PPN 1.525.000. Lalu klik simpan dan tutup. Lalu transaksi selanjutnya tanggal 30 Januari 2021, Hasami Salon melakukan retur atas produk sebanyak 5 botol. Masuk ke sales return, klik aktivitas, lalu ke penjualan, lalu retur penjualan. Bagian customer, isi Hasami Salon dengan nomor retur SR15001 tanggal 30 Januari 2021. Tanggal fiskal juga 28 Januari 2021. Pada kolom sales invoice nomornya, klik SI15004 dengan deskripsi retur penjualan. Pada bagian item description, isi cream bath dan klik no jika ingin meretur semua barang. Karena hanya meretur 5, kuantitasnya 5, lalu item tasnya 5, PPN 42.500 dan subtotalnya 425.000. Transaksi tanggal 31 Januari 2021, perusahaan mengeluarkan stok yang diretur agar tidak dijual kembali. Jadi dilakukan penyesuaian stok. Pada bagian penjelajah, klik menu persediaan, lalu klik penyesuaian persediaan. Dengan adjustment nomornya IA15001 tanggal 31 Januari 2021. Adjustment account-nya masuk ke COGS yang tertera di soal. Dengan deskripsi penyesuaian stok. Klik pada menu item B01 cream bath. Kuantitas sebelumnya 155. Jadi dikurangi 5 botol yang diretur. Jadi kuantitas barunya 150. Lalu klik simpan dan tutup. Selanjutnya melakukan penyesuaian harga baru tanggal 31 Januari 2021. Ini masuk ke menu persediaan, lalu klik set harga penjualan dengan nomor penyesuaian BM04. Tanggal efektifnya 1 Februari 2021 dan tanggal penyesuaiannya 31 Januari 2021 dengan keterangan kenaikan harga 5%. Lalu setelah isi keterangan, pilih menu pilih barang. Lalu checklist semua barang kecuali barang lain-lain. Checklist juga cuci potong blow, hair spa, cream bath, pedicure, manicure. Lalu klik OK. Lalu akan muncul seperti di gambar. Lalu akan muncul seperti di layar. Lalu klik menu penyesuaian, lalu klik harga baru. Sampingnya klik 5 dan sebelahnya lagi klik persentase. Lalu di bawahnya persentase itu diklik nilai sekarang. Lalu klik sesuaikan. Lalu harga barunya akan berubah. Setelah itu klik simpan dan tutup. Ke transaksi selanjutnya, kita akan mengecek keseluruhan jurnal. Buka menu laporan, lalu ke laporan buku besar, dan buka keseluruhan jurnal. Keseluruhan jurnal mulai dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021. Lalu klik OK.
Nominal keseluruhan jurnal pada 31 Januari 2021 itu sebesar Rp79.290.046. Lalu kita akan mengerjakan transaksi selanjutnya, yaitu melakukan rekonsiliasi PPN. Caranya itu klik menu laporan, lalu klik laporan pajak Indonesia, dan klik rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021. Lalu klik OK. Di situ tertera total kurang bayar PPN-nya Rp2.025.228. Kerjakan transaksi, klik menu aktivitas, lalu ke buku besar, lalu klik bukti jurnal umum. Karena belum terdapat akun PPN kurang bayar, jadi ditambahkan secara manual. Caranya klik daftar, lalu ke daftar akun, lalu klik baru, dan buat dengan tipe akunnya itu hutang lancar lainnya, nomor akunnya 2400, sama akun, nama akun, PPN kurang bayar, lalu klik OK. Lalu perbarui daftar akun. Selanjutnya masukkan bukti jurnal barunya. Isi voucher nomor BM05 tanggal 31 Januari 2021 dengan keterangan rekonsiliasi PPN. Lalu klik pada bagian account number itu PPN keluaran di debit sebesar Rp2.252.500 sesuai yang ada pada laporan rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Lalu masukkan akun PPN masukan di kredit dengan nominal sebesar Rp227.272. Dan selanjutnya masukkan juga akun PPN kurang bayar di sebelah kredit sebesar Rp2.025.228 sesuai dengan nominal yang ada di laporan rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Kalau sudah, klik simpan dan tutup. Transaksi yang terakhir, tanggal 31 Januari, menghitung nilai penyusutan aset tetap bulan Januari 2021. Ini di periodik, jadi klik aktivitas, lalu ke menu periodik, dan proses akhir bulan. Periode Januari 2021. Lalu klik OK. Proses akhir bulan telah selesai. Klik OK. Bisa dibuka daftar laporan keseluruhan jurnal untuk mengecek, buka daftar laporan, lalu buku besar, dan keseluruhan jurnal. Dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021. Klik OK. Hasil akhir dari semua transaksi yang telah dikerjakan adalah Rp86.542.546. Lalu, bisa juga mengecek laba rugi standar dengan memencet laporan keuangan, lalu laba rugi standar dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021. Hasil dari laba rugi standarnya, laba bersihnya adalah Rp6.310.000. Bisa juga mengecek neraca saldo klasik bertanggal 31 Januari 2021. 31 Desember 2021. Dan selesai. Sekian video pemaparan tutorial PT Shani Salon dari kelompok 5. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video kami.